Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda cerita dong. Iya Bunda cerita dong. Iya, sekarang Bunda mau cerita. Anak-anak, hari ini Bunda mau bercerita. Anak-anak pernah melihat kera atau monyet? Nah, di mana biasanya akan melihat monyet? Ya pasti pernah ya, karena apalagi kita dari dari Tanjung kita mau ke Mataram, kita lewat di Pusuk, di sana banyak yang namanya monyet ya, monyet atau kera ya. Anak-anak, kera itu adalah hewan yang rakus, akan tetapi ia juga hewan yang cukup cerdas. Nah, karena dia tergolong hewan yang cerdas, si kera ini merasa sombong dan suka merendahkan hewan lainnya. Tidak segan-segan ia suka mengolok-olok hewan lain. Nah, anak-anak sekarang Bunda mau bercerita tentang kerakusan dan kesombongan kera dan kecerdikan seekor kepiting. Tahu kepiting? Tahu kepiting ya? Baiklah, pada suatu hari matahari sangat terik ya, sangat panas, menyebabkan suasana menjadi gerah, panas ya. Hal itu membuat kera ingin sekali minum dan mandi sepuasnya. Oleh sebab itu, kera pergi ke sungai yang berada di pinggir pantai. Ketika hendak menceburkan diri, tiba-tiba ia ditegur oleh kepiting. "Hai kera," kata kepiting ya, "kamu tidak boleh mandi dan minum di sungai ini. Ini adalah perintah sang raja dan aku ditugaskan untuk menjaga muara ini." Gitu katanya si kepiting ya. "Hahaha, aku tidak percaya padamu kepiting," katanya si kera itu. "Masa badanmu kecil, matamu yang keluar dan berdiri, tanganmu cuma 2 dan kecil-kecil, itu menjadi penjaga sungai kepercayaan raja?" "Hai kera," kata kepiting, "meski aku seperti ini, kau tidak boleh meremehkan aku. Memangnya kau berani melawan aku?" katanya si kepiting. Mendengar tantangan tersebut, si kera yang sombong dan suka menghina hewan lain itu turun menghampiri kepiting. Apa katanya si kera? "Hahaha, apa katamu? Kau menantang aku berkelahi? Asal kau tahu ya, wahai kepiting yang tangannya ceking." Ya, tahu nama ceking yang mana? Kecil ya. "Dengan sekali sentil kau akan terpental," katanya. "Karena itu rasanya tidak pantas aku berkelahi denganmu." Katanya siapa? Katanya si kera. Kemudian apa katanya kepiting? "Siapa bilang berkelahi dengan fisik? Aku tantang kamu adu kesaktian. Aku tantang kamu siapa yang bisa bertahan di tengah bara api." Ya, ditantang dia siapa yang paling kuat nanti berada di tengah-tengah bara api. "Tidak masalah kalau aku yang dibakar duluan," kata si kepiting. "Kalau aku terbakar, kau boleh makan dagingku," ujar si kepiting. Ya. Karena merasa dirinya lebih besar dan menganggap dirinya sudah pasti menang, si kera tidak menyia-nyiakan tantangan si kepiting. Jadi dia tidak takut si kera ditantang oleh si kepiting. Ya, jadi karena menganggap dirinya lebih besar, ya, dia merasa diri pasti menang. Ya, dalam perlombaan untuk bisa membakar diri di tengah bara api.
mereka pun mengumpulkan 2 tumpukan kayu bakar. Ambil kayu bakar ditumpuk, ya. Setelah semuanya disiapkan, kepiting masuk ke dalam tumpukan kayu bakar tersebut. Nah, siapa yang duluan masuk ke dalam bara tadi? Kepiting. Ya. Apa katanya si kepiting? Wahai kera, ini pesan terakhirku. Nah, katanya si kepiting, ya, sama si kera. Tolong sampaikan pada semua keluargaku bahwa aku sudah mati. Dan nanti kau sulut apinya setelah aku berteriak mengatakan bakar. Ya, jadi dia kepiting ini berpesan kepada si kera, nanti kalau saya sudah ada di dalam tumpukan kayu, ya, nanti aku berteriak mengatakan bakar, baru bakar. Nanti mau dibakar tumpukan kayunya, ya. Kera tertawa mendengar permintaan kepiting. Sudah, cepat saja. Kau masuk ke dalam tumpukan kayu itu, kepiting, supaya aku dapat menyantap dagingmu. Si kera kemudian bersiap-siap untuk menyulut api seraya dia berteriak, ya, keranya berteriak. Bagaimana? Apa saya sudah bisa membakar tumpukan kayu ini? Katanya si kera itu. Kemudian apa katanya kepiting? Sebentar, tunggu dulu. Saya masih menggaruk pantat saya yang gatal, katanya si kepiting itu, ya. Ya. Terjadi timbal saut antara mereka sampai 10 kali, ya. Ya. Sudah siap kepiting belum? Saya masih menggaruk-garuk pantat saya, gitu sampai 10 kali, ya. Lagi diulang. Sudah siap kepiting? Saya belum siap, saya masih menggaruk-garuk pantat saya dulu, katanya si kepiting, ya. Nah, sebenarnya itu adalah tipu muslihat si kepiting. Sambil menimbali, kepiting membuat lubang jauh ke dalam di bawah tumpukan kayu tersebut agar tidak terbakar. Jadi akalnya si kepiting itu, dia mengatakan menggaruk-garuk pantatnya, padahal dia menggali lubang di bawah tumpukan kayu itu. Sebelum dia dibakar, dia menggali lubang dalam-dalam, ya. Sampai 10 kali dia dikatakan siap, tapi dia tidak mengatakan belum, saya masih menggaruk pantat saya, katanya kepiting. Sambil menggaruk, sambil menggali tanah tadi, ya, menggali pasir itu. Nah, akhirnya kera lagi berteriak, bagaimana? Apa bisa saya bakar sekarang? Apa katanya kepiting? Karena dia sudah berada di dalam tanah itu, ya. Ya, silahkan dibakar, bakarlah sekarang, kata kepiting. Api pun melalap tumpukan kayu. Ya, apinya melalap tumpukan kayu, sudah mulai terbakar. Si kera berjingkrak-jingkrak kegirangan karena dirinya akan bisa menyantap daging si kepiting. Seiring waktu berlangsung, api pun mulai mereda. Jadi kalau kayunya sudah habis terbakar, sudah mulai kecil apinya. Si kera mengambil kayu guna mencari daging kepiting untuk dimakan. Akan tetapi tidak menemukan badan si kepiting. Ya, nah, jadi sudah selesai dibakar, sudah apinya sudah, akhirnya dia mengorek-ngorek api itu, dikira kepiting itu ada di sana. Padahal kepitingnya di mana tadi? Di mana? Di tanah. Ya, di dalam, di lubang. Jadi dia ikut terbakar. Ya. Beberapa saat setelah itu, tanah tempat tumpukan kayu yang dibakar itu menjadi dingin karena apinya sudah padam semua, ya. Tiba-tiba si kepiting itu muncul. Dia tidak terbakar kan kepiting tadi karena dia ada di dalam lubang yang digali itu. Keluar dari lubang yang sudah ia buat tadi. Tersentuhlah badan kepiting oleh kayu yang digunakan oleh si kera untuk mengurai sisa-sisa api. Jadi dia gunakan kayu untuk mengorek-ngorek api, ya, muncul si kepiting. Apa katanya si kera? Setelah menemukan si kepiting itu dikorek-koreknya, masih utuh, si kepitingnya tidak terbakar. Nah, ini dia dagingnya, kata si kera. Si kepiting berpura-pura lemas dan pingsan. Jadi begitu dia keluar, dia buat dirinya seperti pingsan, ya. Seolah-olah dia terbakar lah pada saat itu.
Ah, tunggu dingin dulu baru aku santap, katanya si kera. Sambil dia duduk dekat kepiting yang sedang tergeletak, ya. Jadi pura-pura pingsan, ya. Jadi dianggap dia sudah mati, sebentar lagi akan disantap oleh si kera. Nah, ini dia dagingnya. Si kepiting berpura-pura lemas dan pingsan, ya. Aku tunggu dulu, aku tunggu dingin dia dulu baru aku santap, pikir si kera saya duduk dekat kepiting. Kemudian kepiting bergerak pelan dan mulai merangkak, ya. Bangun si kepiting, akhirnya merangkak kepitingnya, ya. Tahu kan cara jalannya kepiting? Astaga, kata kera. Kau tidak mati kepiting, katanya si kera, ya. Kesaktian apa yang kamu gunakan? Katanya. Jadi dianggap dia sakti ini kepiting ini. Apa katanya kepiting? Oh, tidak ada. Aku tidak memiliki ilmu apa-apa. Tadi aku hanya menggaruk-garuk pantatku sebelum kau bakar, katanya, ya. Dan tadi berapa kali dia bilang mau menggaruk-garuk ke pantatnya tadi itu? Sampai 10 kali, ya. Nah, itu akal si kepiting, ya. Ya. Oh, begitu, katanya kera dalam hatinya. Nah, sekarang giliran kamu, kera. Kau harus masuk ke dalam tumpukan kayu itu. Nah, tadi kan dia gantian, si kepiting duluan yang dibakar. Tapi ternyata kepiting tidak terbakar, ya. Nah, sekarang gantiannya siapa yang dibakar? Si kera. Ya. Mereka saling sal seperti yang sudah dilakukan oleh si kepiting, ya. Ya, jadi sekarang setelah kera masuk ke dalam tumpukan kayu, kamu harus masuk ke dalam tumpukan kayu, katanya kepiting itu, ya. Nah, ya akhirnya dia saut-sautan seperti si kepiting tadi, ya. Apa katanya kepiting? Bagaimana? Apa bisa saya bakar sekarang? Katanya kepiting itu. Kera sudah berada di bawah tumpukan kayu, ya. Dia bergantian. Kemudian kera apa? Tunggu dulu, aku masih menggaruk-garuk pantatku, katanya. Dia mengikuti si kepiting karena dianggap itulah kesaktiannya kepiting. Akhirnya ditiru oleh si kera, ya. Rupanya si kera mau meniru ilmu si kepiting. Si kera terus-menerus menggaruk pantatnya secara beneran, ya. Si kera ini sampai pantatnya berdarah-darah. Ya, kalau kepiting menggaruk ininya, tidak mungkin dia berdarah, ya. Nah, si kera ini kan digaruk pantatnya sampai 10 kali, akhirnya sampai mengeluarkan darah, ya. Nah, si kepiting mengambil kesempatan, segera ia menyulut tumpukan kayu. Tak lama setelah itu, api pun menjadi besar dan melalap tumpukan kayu. Ya. Jadi begitu dia sambil dia menggaruk-garuk pantatnya si kera, kesempatan itulah yang digunakan oleh si kepiting untuk membakar kayu itu. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Kira-kira bagaimana? Setelah dia dibakar, ya, si kera berteriak, aduh, panas, 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 katanya, ya. Ya, karena memang dia berada di bawah tumpukan kayu, dibakar ya otomatis dia kepanasan, ya. Ya. Si kera mulai merasakan panas dan tubuhnya terbakar. Ia melompat keluar dari dalam api tersebut, membuang dirinya ke muara, ya, hingga ia mampu menyelamatkan diri. Jadi keluar dia dari tumpukan kayu yang sudah terbakar itu, dia lari ke muara, ya, ke pinggir sungai, ya. Nah, apa katanya kepiting? Nah, tahu rasa kamu, katanya, ya, kepiting itu. Itulah balasannya bagi yang suka meremehkan dan merendahkan hewan lain, ujar si kepiting seraya meninggalkan kera. Ditinggalkan oleh si kepiting setelah dia sambil terbakar, dia bawa dirinya ke muara, ya. Apa kata si kera? Maafkan aku, kepiting. Aku telah meremehkan dan menghinamu. Sekarang aku tahu bahwa setiap hewan punya wilayah di mana ia bisa bertahan. Karena kesombonganku, aku lupa tentang hal itu.
maafkan aku ya kepiting, kata si kera. Ya, ya namanya kalau kepiting itu memang dia hidupnya di muara, kalau kera itu kan hidupnya bukan di sana, ya. Tapi dia meremehkan si kepiting oleh si kera tadi. Kepiting terus saja meninggalkan kera yang mulai sadar akan kesalahan dan sikapnya. Nah, anak-anak, itulah cerita Bunda, ya. Kemudian dalam cerita ini apa yang kita tahu? Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Apa ya? Kita tidak boleh bagaimana? Ya, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh apa juga? Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Jadi sekalipun di sini ada yang badannya orang besar, tidak boleh melecehkan kawan-kawan yang badannya kecil, ya. Nah, di situ ada peribahasa anak-anak, ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tadi si kera itu tidak mentaati aturan yang ada di muara, padahal si kepiting mengatakan itu adalah perintah dari raja. Dan memang kehidupannya itu ada di sana kepiting, ya. Nah, tapi karena si kera sombong, dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan kepiting. Nah, baik anak-anak, di lain hari nanti kita bercerita lagi, ya. Bunda cerita lagi, ya. Jadi cerita Bunda untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya anak-anak, ya, selamat belajar. Jangan lupa anak-anak di rumah, ingat sekarang ini kita dalam situasi yang masih dalam harus kita mentaati yang namanya peraturan kesehatan, ya, protokol kesehatan COVID. Jadi kita harus tetap bagaimana? Harus mencuci tangan sebelum kita mulai makan. Kita jaga kesehatan, kita makan makanan yang bergizi. Ya baik anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Makasih Bunda. Besok cerita lagi ya. Besok cerita lagi sayang ya.